Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Gunujaya dengan NIM 21202038862081002. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Digitalisasi dan Mobile Learning dalam Pembelajaran. Ketiga, storyboard. Rangkaian kejadian seperti dilukiskan dalam treatment tersebut, kemudian divisualkan dalam perangkat gambar atau sketsa sederhana pada kartu berukuran lebih kurang 8x12 cm. Tujuan pembuatan storyboard antara lain adalah untuk melihat apakah tata urutan peristiwa yang akan divisualkan telah sesuai dengan garis cerita atau plot maupun sequence belajarnya. 4. Skrip atau naskah program keterangan yang didapatkan dari hasil eksperimen coba-coba dengan storyboard tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk skrip atau naskah program menurut tata urutan yang dianggap sudah benar. Dalam pembuatan program, film, video, skrip atau naskah, program merupakan daftar rangkaian peristiwa yang akan dipaparkan gambar demi gambar dan penuturan demi penuturan menuju tujuan perilaku belajar yang ingin dicapai. Yang kelima, skenario. Bila di atas disebutkan bahwa skrip terutama ditunjukkan untuk bahan pegangan sutradara, skenario lebih merupakan petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan programnya. Skenario sangat bermanfaat bagi teknisi dan kerabat produksi yang akan melaksanakannya dengan tanggung jawab teknis operasional. Dalam skenario inilah beda antara film dan video akan tampak karena video mempunyai efek visual tertentu yang tidak dimiliki oleh media film, misalnya dissolve, wipe, superimpose, split image, dan sebagainya. D. Produksi media berbasis mobile. Sebelumnya sudah disinggung bahwa naskah itu berguna untuk dijadikan penuntun dalam produksi. Naskah adalah rancangan produksi. Dengan naskah kita dipandu harus mengambil gambar, merekam suara, memadukan gambar dan suara, dan memasukkan musik dan FX, serta menyunting gambar dan suara itu supaya alur penyajiannya sesuai dengan naskah, menarik dan mudah diterima oleh sasaran. Semua kegiatan itu disebut kegiatan produksi. 1. Produksi audio. A. Studio produksi. Program audio direkam di dalam suatu studio produksi atau sering juga disebut dengan studio perekaman. Studio ini terdiri dari dua ruangan, yaitu ruangan kontrol dan studionya. Yang keduanya dibatasi dinding berjendela kaca, sehingga orang yang ada di dalam kedua ruangan itu dapat saling melihat. Ruang kontrol dilengkapi alat rekaman. Ruangan ini biasanya terdiri dari alat rekaman audio, alat pemutar audio, alat pemadu suara, dan tombol pengatur suara. Di samping itu, ruangan tersebut memiliki alat untuk penyunting suara. B. Pembagian tugas dalam produksi. 1. Sutradara. Sutradara adalah pemimpin produksi. Tanggung jawab baik buruknya hasil produksi ada pada sutradara. Sebelum produksi dimulai, seseorang sutradara harus mempelajari naskah dengan teliti. Setelah itu, ia mempunyai interpretasi yang baik terhadap setiap adegan dari naskah itu. Ia juga harus dapat menghayati benar perwatakan yang dibawakan oleh masing-masing pelaku dalam naskah itu. Ia juga harus dapat membayangkan musik dan sound effect yang diperlukan untuk mendukung terciptanya suasana seperti yang dikehendaki oleh naskah itu. Setelah naskah dipelajari, sutradara bertugas mengatur perbanyakan naskah yang akan diproduksi. Kertas yang digunakan seyogyanya kertas yang agak tebal supaya tidak mudah terlipat dan tidak menimbulkan suara dalam waktu produksi nanti. Sutradara harus memilih pemain yang akan membawakan naskah sesuai perwatakan tiap pelakunya. Sutradara yang telah biasa memimpin produksi biasanya telah mempunyai koleksi pemain.
dan sudah mengenal benar kemampuan masing-masing pemain, sehingga ia dapat memilih pemain yang paling sesuai untuk diserahi tugas memegang peran tertentu. Bila ia belum mengenal pemainnya, ia harus memilih pemain tersebut melalui audisi atau seleksi. Bila ia telah menentukan pemain untuk tiap peran, sutradara harus segera membagikan naskah kepada mereka supaya mereka dapat mempelajarinya. Dalam program audio, pemain tidak dituntut untuk menghafalkan naskahnya, karena dalam rekaman nanti mereka dapat membaca. Yang penting adalah mereka harus dapat menghayati perwatakan yang harus dibawakannya dan dapat membaca naskah sesuai perwatakan itu. Sutradara harus memesan studio rekaman sesuai dengan prosedur yang berlaku supaya pada saatnya nanti studio tersebut tidak dipakai oleh orang lain dan dalam keadaan siap untuk digunakan. Setelah studio rekaman diperoleh dengan pasti, sutradara menyampaikan undangan tertulis kepada semua pemain dan kerabat kerjanya dengan menyebut secara jelas jam, tanggal, dan tempat rekaman itu. Undangan ini jangan diberikan dalam waktu yang sangat mendesak. Sutradara bertugas memilih musik yang sesuai dengan suasana yang akan diciptakan. Sutradara juga harus mencari sound effect yang sesuai dengan suasana naskahnya. Yang kedua, kerabat kerja. Dalam produksi audio, kerabat kerja yang diperlukan hanya 2 orang operator. Seorang operator melayani pengaturan tombol rekaman serta bertugas mengatur jalannya pita rekaman pada alat perekam. Ia juga bertanggung jawab membuat saluran yang menghubungkan mikrofon dengan mesin perekam. Seseorang operator lainnya bertugas menyiapkan musik dan sound effect yang akan digunakan dalam rekaman. Ia harus memasang piringan hitam pada meja putar dan memasang jarum tepat pada track musik atau FX yang diperlukan. Kedua teknisi atau operator itu bekerja sesuai dengan petunjuk sutradara. Yang ketiga, pemain. Pemain ialah orang-orang yang ditunjuk untuk membacakan naskah. Biasanya seorang pemain hanya memegang satu peran saja dalam suatu naskah tertentu. Seorang pemain yang telah menyanggupi untuk ikut rekaman berkewajiban mempelajari naskahnya. Ia harus menghayati benar peran yang akan dibawakannya. Ia harus melatih diri membaca naskah supaya dalam rekaman nanti tidak terdengar kesan bahwa naskah itu dibaca, melainkan terdengar seperti orang yang bercakap atau bercerita. Dalam latihan membaca ini, bila perlu, ia dapat memberi tanda-tanda baca pada naskahnya. Pemain harus mengikuti petunjuk sutradara dalam membawakan perannya. Seorang pemain tidak boleh berkecil hati kalau membacanya dianggap kurang betul oleh sutradara, dan harus berusaha membetulkannya sesuai petunjuk sutradara. Pada waktu yang telah ditentukan, pemain harus datang tepat pada waktunya. Jam menggunakan studio terbatas. Karena itu, pemain harus berusaha supaya ia tidak menyebabkan terbuangnya waktu penggunaan studio dengan sia-sia. Baik, itulah saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.